Sebelum bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari Tuhan boleh memberkati kami dan sore malam hari ini bersama-sama dimanapun umat-Mu boleh mendengarkan siaran Good News. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di rumah. Sore malam hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tahu pujian ini. Pujian yang mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pujian ini mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berbicara tentang waktu, Bapak Ibu, tentunya kita tahu bahwa waktu ini memiliki dua pengertian yang berbeda dalam terjemahan bahasa asli, yaitu kata Kronos dan Kairos. Kronos itu memiliki suatu periode waktu yang tersusun secara berurutan atau berkronologis. Sebagai contoh, pagi, siang, malam, kemudian menunjukkan waktu jam 6 pagi, jam 11 siang, kemudian jam 7 malam, bahkan menunjukkan sebuah hari, Senin, Selasa, dan lain sebagainya. Dan sebagai contoh lagi, seumpama ada seseorang yang berjanji kepada saya, seumpama besok ya jam 9 pagi saya akan mengirimkan surat ke kantor. Jadi besok jam 9 pagi saya harus menunggu Bapak Ibu. Menunggu di kantor karena jam 9 pagi ada orang yang akan kirim surat kepada saya. Nah itu pasti, waktunya pasti. Dan sedangkan kata Kairos di sini memiliki pengertian momen atau kesempatan di dalam yang kita lalui, kita tidak tahu kapan pastinya. Nah, dalam Pengkhotbah 9 ayat 12 bagian A, Pengkhotbah 9 ayat 12 bagian A, di sana dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Berbicara tentang Kairos, Bapak Ibu, tentunya dalam kehidupan kita ini sedang menunggu, menantikan sebuah Kairos. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita hari-hari ini, mungkin kita yang saat ini mengalami sakit, kita akan menantikan sebuah kesembuhan, mujizat Tuhan. Kapan? Kita tidak tahu. Kemudian mungkin hari-hari ini kita sedang menantikan pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga kita. Kapan? Kita tidak tahu. Bahkan Kairos sering dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Atau kita dipanggil pulang terlebih dahulu bertemu dengan Tuhan. Atau Tuhan yang menjemput kita, kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita. Kapan? Kita tidak tahu waktunya. Akan tetapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan malam hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, dalam menunggu kairosnya Tuhan sebagai orang percaya, saya, Bapak Ibu, dan kita semua, apa sih yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari surat Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai yang ke-18. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas, kalau kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, di sana ada judul perikop berkata berjaga-jaga. Kemudian kalau kita turun di ayat yang ke-12, di sana judulnya nasihat. Ada sangkut pautnya ya Bapak Ibu ya. Dan kita hari ini kita akan belajar sebagai orang percaya dalam menanti kairosnya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama di ayat yang ke-16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa di dalam terjemahan King James Version di sana memakai kata evermore yang berarti selamanya, abadi, tidak bisa pudar. Bahkan
kebanyakan orang mengartikan kata bersukacita ini salah. Mereka mengatakan bahwa bersukacita ya berarti memiliki ekspresi yang bahagia, kemudian tertawa, tersenyum. Bahkan sukacita itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh keadaan sekitar yang ditawarkan oleh dunia. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi sukacita adalah suatu bentuk ungkapan perasaan sebagai pandangan hidup dari orang-orang yang selalu memiliki sikap optimis atau sikap memiliki pengharapan dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Dengan kata lain seperti ini, masalah boleh terjadi dalam kehidupan saya, tetapi sukacita yang saya miliki tidak pernah pupus. Sukacita yang saya miliki tidak pernah pudar. Makanya dikatakan tadi dalam terjemahan bahasa Inggris abadi, selamanya. Jadi sukacita yang saya miliki, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, sukacita itu harus abadi, tidak pernah pudar. Nah, sukacita adalah bukti kualitas iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Sekali lagi, sukacita adalah bukti dari kualitas iman kita dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Sukacita timbul ketika kita hidup dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki sukacita di dalam Tuhan, berarti kita harus memiliki gaya hidup, yaitu apa? Baca Alkitab kita. Kita harus mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Maka kita akan mendapatkan sukacita itu. Nah, Bapak Ibu, jadi sukacita senantiasa yang tidak pernah pudar kita dapat ketika kita menaruh iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang kedua, hal apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan tetaplah berdoa. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Di dalam terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan berdoa tanpa henti. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan teruslah berdoa. Berdoa itu bukan hanya sekedar menuangkan list permohonan, bukan. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar Tuhan aku pengen ini, aku minta itu. Bukan kita menuangkan list permohonan kita. Akan tetapi berdoa itu berbicara tentang komunikasi dua arah. Lewat doa kita mengenal Bapa kita. Lewat doa kita mengenal Tuhan kita. Dan doa itu memberi kita kekuatan. Sekali lagi, doa itu memberi kita kekuatan. Banyak orang salah kaprah tentang doa Bapak Ibu. Jadi kalau udah terdesak ya udah kita doa. Jadi saya katakan doa itu seperti jimat. Kalau udah terdesak ya udah kita berdoa. Tapi bukan seperti itu. Justru dalam doa itu bukan bukan menghilangkan masalah, bukan melalukan masalah atau hal yang kita hadapi, tetapi lewat doa kita ini diberikan kekuatan untuk dapat melewatinya. Sebagai contoh, di depan saya seumpama ada sebuah bukit yang sangat tinggi, kemudian saya berdoa. Apakah ketika saya berdoa, bukit itu akan digeser? Tentunya tidak. Akan tetapi saya berdoa tujuannya apa? Supaya saya dapat melewati bukit itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, dalam menunggu kairosnya Tuhan, kita harus berdoa. Kita harus berdoa senantiasa. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada seorang orang tua, bapak tua dan seorang muda. Mereka sama-sama naik pesawat dan menuju perjalanan ke sebuah kota yang sangat jauh. Kemudian dalam pesawat terjadi sebuah masalah, bagaimana pesawat ini goncang, pesawat ini kemudian mengalami goyang-goyang dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan bapak tua ini? Bapak tua ini berdoa
Kemudian anak muda ini melihat dan dia tertawa. Ngapain kamu berdoa? Kamu berdoa juga pesawat ini tidak akan mendarat dengan mulus dan lain sebagainya. Akan tetapi jawaban bapak tua ini kepada orang muda ini, dia berkata seperti ini. Saya berdoa tujuannya bukan seperti itu. Tetapi saya berdoa, saya tahu ketika saya mati, saya menuju kepada Tuhan yang ada di dalam doa saya. Berarti ketika dia mati, dia tahu kepada siapa dia akan berpulang. Dan Bapak Ibu Saudara berbicara tentang doa juga. Jangan sampai kehidupan kita di dalam doa itu sebagai sebuah jimat. Akan tetapi biarlah doa menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya dalam kita menantikan kairosnya Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang ke-18 di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita melihat kata dalam di dalam ayat 18 ini memiliki pengertian seperti ini. Dalam ini memiliki pengertian seperti ini. Dalam perjalanan atau dalam masa waktu. Jadi Rasul Paulus bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini artinya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu, selama itu kita harus mengucap syukur. Selama kita mengalami masalah itu, kita harus mengucap syukur. Dan kata mengucap syukur atau bersyukur itu memiliki pengertian sama dengan kata karis. Kita tahu kata karis ini memiliki pengertian kasih karunia atau hadiah cuma-cuma dari Allah. Dan kata karis jika diturunkan itu memiliki pengertian kara yang berarti kegembiraan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur itu memiliki pengertian kegembiraan. Kenapa? Karena ketika kita menunggu kairosnya Tuhan, kita tidak fokus kepada masalah, tetapi kita fokus kepada kesukaan yang nantinya Tuhan akan berikan dan kita akan terima. Sekali lagi, kita tidak terfokus kepada masalah kita, akan tetapi kita fokus kepada kesukaan yang nantinya kita akan terima. Jadi dikatakan bahwa mengucap syukur adalah sebuah kegembiraan. Jadi ketika kita menunggu kairosnya Tuhan, jangan kita terfokus kapan ya, jangan seperti itu. Tetapi apa? Tapi pandang, kita harus memiliki kacamata yang jauh bahwa ada kesukaan yang nantinya kita akan terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, tiga hal ini, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur, semuanya itu berkaitan kepada hubungan kita, seberapa dekat kita dengan Bapa kita di sorga. Ayo, belum ada kata terlambat untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sebab kairosnya Tuhan kita tidak tahu kapan, tetapi kairosnya Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kau mengajarkan kami bagaimana waktu-Mu yang terbaik. Kami tidak tahu Tuhan kapan pastinya. Tetapi dari hal ini kami belajar dalam menunggu kairosnya Tuhan. Kami mau tetap bersukacita, kami mau tetap berdoa, kami mau tetap mengucap syukur dalam situasi kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi orang percaya, tidak hanya sekedar percaya, tapi kami boleh menaruh harap kami, iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Tuhan Yesus berkati setiap kami, jemaat-Mu yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.